Pernahkah Anda merasakan sensasi panas terbakar di dada yang menjalar hingga ke kerongkongan setelah makan? Atau mungkin perut Anda terasa perih, kembung, dan begah, seolah ada gas yang terperangkap dan tidak bisa keluar? Rasa tidak nyaman yang bisa merusak hari, membuat Anda sulit tidur, dan bahkan membuat makanan favorit Anda terasa seperti musuh. Jika Anda pernah atau bahkan sering mengalaminya, Anda tidak sendirian. Jutaan orang setiap hari berjuang melawan apa yang kita kenal sebagai asam lambung dan MAG. Tapi, pernahkah Anda berpikir, apa jadinya jika solusi untuk masalah menyakitkan ini sebenarnya sudah ada di dapur Anda selama ini? Sebuah ramuan sederhana berwarna keemasan yang mungkin sering Anda pandang sebelah mata. Perkenalkan, saya Dr. Siska, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah menangani ribuan kasus yang berkaitan dengan masalah pencernaan, khususnya asam lambung dan MAG. Saya melihat langsung bagaimana kondisi ini bisa mengganggu kualitas hidup pasien, dari yang ringan hingga yang kronis. Dalam video kali ini, saya tidak akan membahas obat-obatan kimia yang rumit. Sebaliknya, saya akan mengajak Anda kembali ke alam untuk mengungkap kekuatan luar biasa dari dua bahan dapur yang sangat sederhana, madu dan kunyit. Kita akan mengupas tuntas dari sisi medis dan ilmiah bagaimana kombinasi ini bisa menjadi senjata ampuh untuk menenangkan perut Anda yang bergejolak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Anda. Coba tulis di kolom komentar berapa usia Anda saat ini dan apa keluhan asam lambung atau MAG yang paling sering Anda rasakan. Apakah rasa panas di dada, perut kembung, atau mual? Jawaban Anda akan sangat membantu saya dan penonton lain untuk melihat seberapa umum masalah ini di berbagai kalangan usia. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Untuk benar-benar menghargai kekuatan madu dan kunyit, kita harus terlebih dahulu memahami musuh yang kita hadapi. Apa sebenarnya asam lambung dan MAG itu? Banyak orang menganggapnya sama, padahal ada sedikit perbedaan. Bayangkan lambung Anda sebagai sebuah kantung yang berisi cairan asam yang sangat kuat. Asam ini berfungsi untuk mencerna makanan dan membunuh kuman. Dinding lambung Anda secara alami memiliki lapisan lendir pelindung yang tebal agar tidak ikut tercerna oleh asamnya sendiri. Penyakit MAG atau dalam bahasa medis disebut gastritis adalah kondisi di mana lapisan pelindung lambung ini mengalami peradangan atau iritasi. Ini seperti ada luka atau lecet di dinding lambung Anda. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping obat-obatan tertentu, stres berlebihan, hingga pola makan yang tidak teratur. Gejalanya adalah rasa perih di ulu hati, kembung, mual, dan cepat merasa kenyang. Lalu bagaimana dengan asam lambung atau GERD? Bayangkan ada sebuah pintu atau katup otomatis antara kerongkongan dan lambung Anda. Katup ini bernama sphincter esophagus bagian bawah. Normalnya katup ini akan terbuka saat Anda menelan makanan untuk membiarkannya masuk ke lambung, lalu segera menutup rapat agar asam lambung tidak bisa naik kembali ke atas. Pada penderita GERD, katup ini melemah atau tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, pintu ini sering terbuka di saat yang tidak seharusnya, membuat asam lambung yang korosif itu muncrat naik ke kerongkongan. Karena kerongkongan tidak memiliki lapisan pelindung sekuat lambung, asam ini akan membakar dan mengiritasi dindingnya, menimbulkan sensasi panas atau heartburn yang sangat tidak nyaman. Mungkin Anda berpikir, ini hanya masalah sepele. Hati-hati, jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, masalah ini bisa menjadi sangat serius. Gastritis kronis dapat menyebabkan luka yang lebih dalam pada lambung atau tukak lambung dan meningkatkan risiko kanker lambung di kemudian hari. Sementara itu, GERD yang tidak diobati bisa menyebabkan peradangan parah pada kerongkongan atau esofagitis, penyempitan kerongkongan, hingga kondisi yang disebut Barrett's esophagus, di mana sel-sel di kerongkongan berubah menjadi sel abnormal yang berpotensi menjadi kanker. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa sinyal yang diberikan tubuh melalui rasa sakit ini harus kita tanggapi dengan serius. Disinilah peran dua pahlawan dari alam yang akan kita bahas, kunyit dan madu. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita bicara tentang kunyit.
Rimpang berwarna oranye terang ini lebih dari sekedar bumbu penyedap masakan atau pewarna alami. Selama ribuan tahun, kunyit telah digunakan dalam pengobatan tradisional Ayurveda di India dan pengobatan tradisional lainnya di seluruh Asia. Apa rahasianya? Rahasianya terletak pada senyawa aktif utamanya yang disebut kurkumin. Kurkumin inilah yang memberikan warna cerah pada kunyit dan juga sebagian besar manfaat kesehatannya. Bagaimana kurkumin bekerja melawan MAH dan asam lambung? Cara kerjanya sungguh menakjubkan. Pertama, kurkumin adalah agen anti-inflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Ingat tadi kita membahas bahwa MAG atau gastritis adalah peradangan pada dinding lambung? Kurkumin bekerja dengan cara memblokir molekul-molekul dalam tubuh yang memicu peradangan. Bayangkan peradangan itu seperti api kecil yang terus membakar lapisan lambung Anda. Kurkumin datang sebagai pemadam kebakaran yang efektif, meredakan api tersebut, mengurangi kemerahan, bengkak, dan rasa sakit pada dinding lambung Anda. Kedua, kurkumin adalah antioksidan yang dahsyat. Setiap hari tubuh kita terpapar radikal bebas dari polusi makanan olahan dan stres. Radikal bebas ini seperti bola-bola perusak kecil yang bisa merusak sel-sel sehat, termasuk sel di lapisan lambung, membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan oleh asamnya. Kurkumin bekerja dengan dua cara, menetralkan radikal bebas yang ada dan merangsang tubuh untuk memproduksi enzim antioksidannya sendiri. Ini seperti memberikan lapisan perisai tambahan untuk melindungi sel-sel lambung Anda dari serangan asamnya. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu meningkatkan produksi mukus atau lendir di lambung. Lendir ini adalah lapisan pelindung alami yang kita bicarakan tadi. Dengan merangsang produksinya, kurkumin secara efektif membantu menebalkan benteng pertahanan lambung Anda dari serangan asamnya sendiri. Beberapa studi bahkan mengindikasikan bahwa kurkumin dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori, salah satu penyebab utama gastritis dan tukak lambung. Sangat luar biasa bukan? Satu rimpang sederhana ternyata memiliki mekanisme pertahanan berlapis untuk melindungi lambung kita. Namun cerita kita belum selesai. Kunyit memiliki partner yang tidak kalah hebatnya yaitu madu. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada cairan emas yang manis ini. Madu seringkali hanya dianggap sebagai pemanis alami pengganti gula. Padahal kekuatannya jauh melampaui itu. Madu murni yang tidak diproses adalah gudang nutrisi yang mengandung vitamin, mineral, enzim, dan senyawa antioksidan. Bagaimana madu membantu mengatasi masalah lambung? Pertama, dan mungkin yang paling langsung terasa, adalah sifat demulsennya. Apa itu demulsen? Ini adalah istilah untuk zat yang bisa membentuk lapisan pelindung yang menenangkan di atas selaput lendir yang teriritasi. Saat Anda mengonsumsi madu, teksturnya yang kental dan lembut akan melapisi dinding kerongkongan dan lambung Anda, persis seperti memberikan selimut yang menenangkan pada kulit yang terbakar sinar matahari. Lapisan ini bertindak sebagai penghalang fisik sementara antara jaringan yang meradang dengan asam lambung, memberikan kesempatan bagi jaringan tersebut untuk pulih dan mengurangi rasa sakit secara instan. Kedua, madu memiliki sifat antibakteri alami. Sejak zaman kuno, madu telah digunakan sebagai obat luka karena kemampuannya melawan infeksi. Madu menghasilkan hidrogen peroksida dalam jumlah kecil yang cukup untuk membunuh bakteri berbahaya seperti H. pylori tanpa merusak jaringan tubuh. Kadar gula yang tinggi dan pH yang rendah juga menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh bakteri untuk berkembang biak. Jadi, selain menenangkan, madu juga aktif membantu membersihkan lambung dari bakteri jahat. Ketiga, sama seperti kunyit, madu juga kaya akan antioksidan, terutama flavonoid. Antioksidan ini membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas dan mendukung proses penyembuhan secara keseluruhan di dalam tubuh, termasuk di saluran pencernaan Anda. Beberapa jenis madu, seperti madu manuka, bahkan dikenal memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat kuat, yang semakin melengkapi kerja dari kurkumin. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika kedua kekuatan ini digabungkan. Kunyit dengan kurkuminnya bekerja dari dalam untuk memadamkan peradangan, melindungi sel, dan menebalkan lapisan pelindung lambung.
Sementara itu, madu datang dari luar, memberikan lapisan pelindung instan yang menenangkan, melawan bakteri, dan menyediakan nutrisi untuk proses penyembuhan. Mereka bekerja secara sinergis. Madu tidak hanya menambah manfaat, tetapi juga membantu tubuh menyerap kurkumin dengan lebih baik. Dan tentunya membuat rasa kunyit yang sedikit pahit menjadi lebih nikmat untuk dikonsumsi. Kombinasi ini adalah tim impian untuk perut Anda. Lalu bagaimana cara terbaik untuk membuat dan mengonsumsi ramuan ajaib ini? Sangat mudah, Anda tidak perlu peralatan canggih. Ini resep dasarnya. Ambil sekitar 1 hingga 2 cm rimpang kunyit segar. Pastikan Anda mencucinya hingga bersih. Anda bisa mengupas kulitnya atau tidak, tetapi pastikan tidak ada sisa tanah. Anda juga bisa memarut kunyit segar tersebut atau haluskan dengan sedikit air. Anda juga bisa menggunakan sekitar setengah hingga 1 sendok teh bubuk kunyit organik berkualitas baik jika tidak memiliki kunyit segar. Siapkan segelas air hangat, bukan air panas mendidih. Air yang terlalu panas bisa merusak beberapa enzim baik dalam madu. Suam-suam kuku adalah yang terbaik. Masukkan kunyit yang sudah dihaluskan atau bubuk kunyit ke dalam air hangat. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Ingat, pilihlah madu murni atau raw honey jika memungkinkan, bukan madu olahan yang sudah banyak hilang nutrisinya. Aduk kembali hingga madu larut sempurna. Untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa menambahkan sejumput kecil lada hitam. Mengapa? Lada hitam mengandung senyawa bernama piperin yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan penyerapan kurkumin oleh tubuh hingga 2000%. Sejumput saja sudah cukup, tidak perlu banyak. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Anda bisa meminumnya sekitar 20 hingga 30 menit sebelum makan, terutama sebelum sarapan. Ini akan membantu melapisi lambung Anda dan menyiapkannya sebelum makanan masuk. Anda juga bisa meminumnya sebelum tidur jika Anda sering mengalami asam lambung naik di malam hari. Minumlah secara rutin, setidaknya sekali sehari untuk merasakan manfaatnya secara optimal. Namun, ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan. Meskipun ini adalah ramuan alami, bukan berarti cocok untuk semua orang, tanpa terkecuali. Siapa yang harus berhati-hati? Pertama, penderita diabetes. Madu tetaplah mengandung gula. Meskipun lebih baik dari gula pasir, konsumsinya tetap harus dikontrol. Konsultasikan dengan dokter Anda mengenai porsi yang sama. Kedua, orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kunyit dalam dosis tinggi memiliki efek mengencerkan darah. Jika Anda sedang minum obat seperti warfarin atau aspirin, diskusikan dengan dokter Anda sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Ketiga, ibu hamil dan menyusui. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen herbal apapun, termasuk kunyit dalam dosis terapi. Dan terakhir, jika Anda memiliki alergi terhadap produk lebah atau jahe-jahean, keluarga kunyit, tentu Anda harus menghindari ramuan ini. Penting juga untuk saya tekankan, ramuan madu dan kunyit ini adalah terapi pendukung yang luar biasa. Tetapi, bukan pengganti gaya hidup sehat. Anda tidak bisa terus-menerus makan makanan pedas, berlemak, minum kopi berlebihan, begadang setiap malam, lalu berharap ramuan ini akan menjadi tongkat sihir yang menyelesaikan semua masalah. Untuk hasil terbaik, Anda harus mengkombinasikannya dengan perubahan gaya hidup. Apa saja perubahan itu? Coba perhatikan hal-hal berikut. Pertama, atur pola makan Anda. Hindari atau kurangi makanan pemicu asam lambung, seperti makanan yang terlalu pedas, asam, gorengan, coklat, dan minuman bersoda atau berkafein. Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan yang tidak terlalu asam, dan biji-bijian utuh. Kedua, makan dalam porsi kecil tapi lebih sering. Makan dalam porsi besar akan membuat lambung bekerja ekstra keras dan meningkatkan tekanan di dalam lambung, yang mempermudah asam untuk naik. Ketiga, jangan langsung berbaring setelah makan. Beri jeda setidaknya 2 hingga 3 jam antara waktu makan malam dan waktu tidur Anda.
Gravitasi akan membantu menjaga asam tetap berada di dalam lambung. Keempat, kelola stres Anda. Mungkin ini terdengar klise, tapi stres adalah salah satu pemicu utama produksi asam lambung berlebih. Temukan cara untuk rileks, entah itu dengan berjalan santai, mendengarkan musik, meditasi, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Kelima, jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan, terutama di area perut, akan memberikan tekanan ekstra pada lambung dan katup esofagus, membuatnya lebih mudah bocor. Jadi, lihatlah ramuan madu dan kunyit ini sebagai sekutu Anda dalam sebuah pertempuran yang lebih besar. Ramuan ini membantu meredakan gejala, menyembuhkan peradangan, dan memperkuat pertahanan tubuh Anda dari dalam. Sementara itu, perubahan gaya hidup sehat yang Anda lakukan adalah strategi jangka panjang untuk mencegah musuh, asam lambung berlebih, datang kembali menyerang. Kesimpulannya, kombinasi madu dan kunyit bukanlah sekedar mitos atau resep nenek moyang tanpa dasar. Di baliknya, ada penjelasan ilmiah yang kuat tentang bagaimana kedua bahan alami ini bekerja sama untuk melindungi dan menyembuhkan sistem pencernaan kita. Dari sifat antiinflamasi dan antioksidan kurkumin, hingga efek menenangkan dan antibakteri dari madu. Ini adalah duo dinamis yang layak Anda coba. Ini adalah pengingat bahwa terkadang solusi paling ampuh justru datang dari hal-hal yang paling sederhana dan alami. Saya harap penjelasan panjang ini memberikan Anda wawasan baru dan harapan bagi Anda yang sedang berjuang dengan masalah asam lambung dan MAH. Alam telah menyediakan apoteknya sendiri, dan tugas kita adalah mempelajarinya dengan bijak. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan yang terpenting, subscribe ke channel Podcast Dokter Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan berbasis ilmiah dan mudah dipahami lainnya dari kami. Sekali lagi, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi penyemangat bagi orang lain yang mengalami hal serupa. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.